رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Salam sehat, sukses, sejahtera, dan berkelimpahan buat kita semuanya. Dan alhamdulillah, ingin sebelumnya kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya serta kesempatan dan juga nikmat sehat pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa belajar kembali di grup Depro Official. Nah, bagi teman-teman yang mungkin penyimak dan mohon maaf sebelumnya karena mundur 30 menit ada suatu hal, jadi saya undur 30 menit tapi tidak mengurangi semangat teman-teman. Tentunya teman-teman juga tetap semangat, yang pasti kita akan belajar, kita akan berbagi bersama-sama. Saya tidak menggurui, tapi saya hanya berbagi tentang penyakit batuk ginjal. Jadi di sini nanti kita akan belajar bersama tentang apa itu batuk ginjal, penyebabnya apa, dan gejalanya bagaimana, dan insya Allah nanti kita akan berikan solusi dengan herbal nasa. Nah, bagi teman-teman yang sudah hadir, jangan lupa silakan dicolek timnya, silakan kalau perlu di WA ya, di WA biar bergabung, biar belajar pada malam hari ini. Siapa tahu malam hari ini teman-teman kita, mitra-mitra kita mungkin pada longgar ya. Nah, mungkin sudah lama saya tidak menyapa teman-teman, mungkin saya sapa dulu. Buat teman yang hadir pada malam hari ini ada Bu Yuli Rahmiati ya. Terima kasih sudah mencolek timnya. Ada Bu Moitin, ada Bu Veronica, ini selalu hadir. Ada Bu Unda Uswah, ada Bu Suciati ya dari Magetan, terima kasih hadir. Bu Lica dari Madiun. Ada Bu Elma dari Ponorogo. Ada Bu Siti, ada Bu Supriyati, dan Bu Elok ya. Nah, mungkin teman-teman kita tunggu 1 menit lagi sambil teman-teman colek timnya. Nanti kita akan mulai ya belajar bareng, kita bahas tentang penyakit batuk ginjal karena ini banyak yang terkena dan mereka tidak sadar tentang gejalanya. Makanya teman-teman, kenapa malam hari ini kita bahas tentang penyakit batuk ginjal, dan ini yang jarang sekali diperhatikan ya, baik terutama laki-laki maupun perempuan. Oke, terima kasih Bu Veronica ya sudah colek timnya. Bu Nuryati
juga sudah dicolek ya. Nah, mungkin teman-teman kita mulai ya, kita mulai untuk belajar sedikit, nanti saya berbagi dan insya Allah mungkin nanti kita akan banyak diskusi ya, mungkin dari berbagai kasus teman-teman di lapangan. Namun sebelum dimulai, tolong teman-teman komen dulu, apakah suara saya dari awal sampai detik ini itu jelas atau mungkin kurang jelas? Silakan di komen dulu ya. Jika jelas, komen jelas. Jika kurang jelas, komen kurang jelas. Oke, jelas ya suaranya ya. Oke, terima kasih atas responnya buat teman-teman ya. Nah, kita akan mulai, kita akan belajar bareng tentang batu ginjal. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam tentang mungkin keluhannya penyakit batu ginjal itu seperti apa, mungkin teman-teman biar paham dulu nih tentang penyakit batu ginjal. Nah, batu ginjal itu adalah sebuah penyakit ya, atau kalau di bahasa medis namanya nefrolithiasis ya. Ini adalah kondisi akibat terbentuknya endapan padat di dalam ginjal yang berasal dari zat kimia dalam urin. Nah, ukurannya batu itu bisa seperti butiran pasir hingga kacang polong. Ya, kalau mungkin teman-teman pernah lihat kacang ya. Nah, bisa juga itu lebih besar. Bahkan ada kasus kemarin sampai 5 cm, itu kan termasuk besar ya. Nah, di sini berasal dari zat kimia. Nah, nanti kita akan bahas zat kimianya itu apa saja. Nah, setelah kita tahu penyakit batu ginjal itu, yang kedua kita akan bahas tentang penyebabnya. Nah, penyebab dari batu ginjal itu akibat tingginya kadar zat kimia seperti kalsium, asam oksalat, fosfor di dalam urin. Nah, zat ini itu membentuk sebuah kristal menumpuk di ginjal, dan seiring berjalannya waktu kristal itu semakin keras maka akan menjadi batu. Ya, itu penyebabnya. Nah, lalu ya, tinggi zat kadar kimia dalam urin itu akibat dari apa? Akibat dari kesalahan kita sendiri sebenarnya. Konsumsi makanan yang tinggi purin ya dan kalsium. Terus kita sering kekurangan asupan cairan, bahkan mungkin efek samping dari operasi dan bisa juga dari obat-obatan. Nah, makanya di sini yang mungkin perlu teman-teman ketahui sekali itu terutama adalah makanan yang tinggi purin. Nah, kenapa harus teman-teman tahu? Karena ini yang banyak sekali teman-teman itu tidak paham. Ya, tidak paham. Makanya banyak dari mungkin tetangga kita, bahkan mungkin teman kita itu kena batu ginjal. Nah, semoga kelihatan ya. Oke, mungkin teman-teman di komen dulu. Untuk slide-nya terlihat tidak ya? Oke, kalau mungkin nanti kurang jelas, ya, kalau mungkin nanti kurang jelas, nanti mungkin saya share di grup ya, untuk materinya. Ya. Nah, mungkin saya agak akan menyontohkan semua, tapi di sini yang sering mungkin kita konsumsi. Misal nih, ya jenis makanan yang zat purinnya tinggi ya. Zat purin itu ke asam urat ya, lebih ke asam urat. Nah, seperti kafein coklat. Ya, itu yang tertinggi 2300 kandungannya. Terus ada limpa domba ya atau limpa kambing. Itu 773. Lalu hati sapi ya, itu di urutan ketiga 554. Ikan sarden
jamur kuping, ya, terus paru-paru sapi, ya, jantung sapi, hati ayam, ya, terutama lebih ke jeroan-jeroan ya. Jadi jeroan hewan ya, jeroan hewan itu zat purinnya tinggi. Makanya teman-teman harus hati-hati, boleh konsumsi, tetapi teman-teman juga perlu dijeda ya. Misal nih mau teman-teman konsumsi kalau di usia 40 ke bawah enggak masalah, tapi kalau sudah 40 tahun ke atas itu harus betul-betul hati-hati dalam menjaga makanan. Ya, bahkan termasuk kayak daging ayam, ya, daging angsa, lidah sapi, ikan kakap, tempe, daging bebek, ya, yang enak-enak itu ternyata memiliki kandungan zat purin ya. Tetapi teman-teman jangan khawatir ketika nanti ya teman-teman itu konsumsi, yang penting diseimbangkan. Ketika teman-teman makan ya itu perlu teman-teman berikan asupan yang lain, misal perbanyak minum air putihnya. Terus jeda, mungkin sebulan hanya sekali konsumsi. Jika perlu memang dihindari kan gitu. Nah, setelah kita mengetahui ya zat purinnya tadi apa saja, lalu gejalanya. Nah, ini yang sering diabaikan oleh kita. Nah, kenapa sering diabaikan? Karena merasa bahwa itu tidak apa-apa di dalam tubuhnya ya. Misal nih, gejalanya yang pertama sakit pinggang ya di bagian punggung atau bahkan perut. Nah, perut itu bisa di sebelah kanan. Ya, biasanya kerasanya di sebelah kanan. Terus kalau pinggang ya itu pegel sekali. Nah, bagi teman-teman jika ingin mengecek ya apakah ada permasalahan di bagian ginjalnya, ya mungkin teman-teman bisa pakai kepalan seperti ini, lalu misal ini pinggang lalu pukulkan, ya. Jika sakit ya dengan pukulan ini pinggangnya kanan dan kiri ya. Ya, semoga teman-teman paham pinggang kanan dan kiri. Itu ketika dipukul itu kok kerasa sakit, berarti bisa jadi itu ada permasalahan batu ginjal. Nah, saran saya itu teman-teman segera cek ke dokter. Nah, terus sekarang saya mau tanya nih sama teman-teman yang hadir. Siapa yang sering merasakan sakit pinggang? Ya, coba dijawab dulu. Siapa yang sering merasakan sakit pinggang? Nah, kayaknya enggak ada ya. Nah, siapa yang tidak atau jarang sakit pinggang? Coba komen. Lebih banyak mana ini? Oke, saya kadang sakit ya. Nah, jika merasakan kadang sakit, itu juga sudah mulai pertanda. Nah, nanti saya akan berikan bagaimana pencegahannya. Tapi di sini teman-teman biar paham dulu, oh gejalanya. Kalau mungkin sakit pinggang, berarti pertanda itu ada permasalahan di bagian ginjal. Nah, terus yang kedua, sering kencing. Nah, ketika teman-teman itu sering kencing sekali, ya, tetapi dengan catatan ketika teman-teman itu sering kencing, minumnya air putih banyak, ya berarti tidak masalah. Tapi kalau minum air putih sedikit kok sering kencing, itu juga pertanda ada masalah di batu ginjal. Terus yang ketiga, kencing terasa sakit atau panas. Jadi ketika kencing itu panas, ya, terus sesudah kencing itu sakit. Nah, ini juga gejala batu ginjal. Yang berikutnya, urin keruh dan berbau. Jadi ketika teman-teman itu konsumsi air putihnya kurang, biasanya rata-rata urinnya akan keruh sekali dan berbau. Makanya kalau biasanya di rumah sakit itu ada warna ya, warna. Kalau kuning sekali itu berarti kurang minum. Kalau agak kuning berarti sudah cukupan. Terus kalau
mungkin sudah bersih, jernih, berarti minum air putihnya sudah bagus. Nah, makanya teman-teman perlu mengontrol ya untuk minumnya bagaimana. Terus ciri yang berikutnya ada darah di dalam urin. Jadi ketika kencing lalu keluar darah, nah itu bisa pertanda batu ginjal. Tapi bisa juga prostat. Nah, mungkin kapan-kapan kita bahas ya tentang prostat. Tapi malam hari ini kita bahas tentang fokus di batu ginjal. Yang berikutnya, kencing sedikit ya atau anyang-anyangan. Jadi kalau Anda itu sering kencing sedikit lalu pengen kencing lagi. Kencingnya cuma dikit lagi ke kamar mandi lagi. Nah, kalau bolak-balik seperti itu, maka otomatis biasanya ini juga mengarah ke batu ginjal. Nah, makanya lebih baik kita tahu sekarang daripada batu ginjalnya sudah besar. Nah, yang berikutnya, kalau sudah parah, ketika kena batu ginjal itu, maka akan timbul rasa mual dan muntah. Nah, ketika sering mual lalu muntah, ya, tapi kalau emak-emak ya bisa jadi mual muntah karena sedang mengandung ya atau hamil. Tapi bisa dibedakan ya. Tapi ketika mual kerasa terus lalu muntah terus-menerus, segera periksakan ke dokter. Nah, yang terakhir itu merasakan demam dan meriang. Jadi ketika Anda itu mengalami gejala di antara yang ada di sini, ya, dan itu biasanya ada 3 minimal. Misal sakit kencingnya panas, terus mual muntah, demam meriang, pasti mengarah ke batu ginjal. Nah, makanya di sini perlu teman-teman pahami cara mencegahnya. Kalau gejalanya teman-teman sudah tahu, baru kita berikan cara pencegahannya. Nah, dan saya mendoakan bagi teman-teman yang hadir pada malam hari ini ataupun mungkin besok yang menonton itu selalu sehat semuanya. Ya, tidak ada masalah batu ginjal. Nah, yang selanjutnya cara mencegah batu ginjal. Ini juga harus teman-teman pahami. Nah, yang pertama itu minumlah air putih yang banyak. Nah, kalau ukuran standar kita 0,03 kali berat badan. Jadi misal berat badannya itu katakanlah 60, berarti 0,03 kali 60. Jadi sekitar 1,8 liter. Nah, Mas, saya bingung cara menakarnya bagaimana. Nah, kalau bingung ya botol aqua yang 1 literan, 2 gitu aja. Ya, makanya kalau teman-teman pengen kondisi ya ginjalnya itu selalu fit, selalu bagus, ya minimal konsumsi air putihnya yang seimbang. Terus yang kedua, minum air kelapa. Nah, ketika teman-teman itu sering minum air kelapa, itu sangat bagus ya, sangat bagus untuk mencegah batu ginjal. Lalu yang berikutnya, kurangi asupan garam. Nah, bagi Anda penyuka garam, itu harap berhati-hati. Ya, karena ketika asupan garamnya itu sangat banyak, masak apalagi masak pakai garam banyak. Nah, makanya emak-emak kalau pakai garam yang standar aja, jangan banyak-banyak ya. Karena efeknya larinya bisa ke batu ginjal. Yang berikutnya kurangi asupan protein hewani ya, misal susu ya. Terus telur ini putih telur. Itu teman-teman ya maksimal katakanlah seminggu 2 kali lah. Tapi kalau anak-anak mau setiap hari tidak masalah. Tapi kalau sudah usianya di atas 30 ke atas itu maksimal 2 kali dalam 1 minggu. Ya. Terus berikutnya kurangi makanan tinggi oksalat. Nah, tadi di depan saya sudah menjelaskan ya. Nah, makanan tinggi oksalat itu contoh misal kacang tanah, bayam, coklat, kiwi, almond, produk kedelai, dan kandungan vitamin C yang tinggi. Makanya bagi teman-teman, kalau misalnya pengen menaikkan daya tahan tubuhnya, misal perlu kandungan vitamin C, ya bisa konsumsi herbatus dan depro, itu kandungan vitamin C sudah mencukupi. Nah, ditambah dengan konsumsi ya atau makan buah-buahan.
Nah, jadi tidak perlu vitamin C yang kadar kandungannya tinggi ya, taruhlah 1000 misalnya. Nah, itu terlalu tinggi, itu tidak baik untuk ginjal. Nah, yang terakhir menjaga berat badan. Nah, semakin berat badan Anda melar, semakin berat badan Anda banyak, itu resiko untuk terkena batu ginjal itu lebih cepat. Nah, makanya harus seimbang, harus menjaga berat badannya. Nah, bisa dengan teman-teman olahraga, menjaga pola makannya. Nah, ini cara pencegahannya. Nah, jadi setelah teman-teman paham, dari situ mungkin teman-teman ini ada beberapa testimoni ya tentang asam urat ya, karena zat purin itu punya dengan asam urat. Jadi ketika kita bisa menjaga asam urat kita, ginjal kita juga akan bagus. Makanya bisa cek dengan seperti ini ditekuk ya. Nah, kalau ditekuk seperti ini kok sakit di bagian ini, ya di bagian ini sakit, itu berarti zat purin di dalam ya di dalam darah, terutama di bagian ginjal itu banyak, makanya perlu hati-hati. Nah, teman-teman bisa konsumsi Herbatus 3 kali 1 dipadukan dengan Deproenzim 3 kali 5 tetes. Ya, ditambah dengan asupan minum air putih 0,03 kali berat badan. Nah, testimoni yang berikutnya ini batu ginjal ya. Kebetulan ini teman saya sendiri yang kebetulan beliau konsumsi dan alhamdulillah ini masih kecil ya, butirannya masih kecil. Nah, dan alhamdulillah bersyukur banget ya, awalnya beliau kencing sakit, panas, pinggang pegel sekali, dan ketika mau kencing itu sakit. Dan ketika konsumsi Herbatus 3 kali 2 ya kalau batu ginjal ya, 3 kali 2 kapsul sebelum makan, terus dipadukan dengan Deproenzimnya 3 kali 7 tetes, ya alhamdulillah batu ginjal keluar. Mas, kalau orang yang sehat bagaimana konsumsinya? Bisa cukup ya, Herbatus 3 kali 1, Deproenzim 3 kali 5 tetes. Ya, kalau mau sehari 2 kali pun juga tidak masalah, karena ini untuk pencegahan. Nah, mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya jelaskan ya tentang batu ginjal. Nah, sekarang mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin ada kasus di lapangan atau mungkin ada keluhan tentang teman-teman sendiri, atau mungkin teman-teman ada testimoni yang sudah konsumsi, ya misalnya asam urat, Herbatus dipadukan dengan Depro, silakan bisa teman-teman share di sini. Nah, mungkin saya kasih waktu kurang lebih 5 menit ya untuk sesi tanya jawab. Nanti jika mungkin kurang jelas teman-teman bisa tanya di grup ya, bisa di grup Depro ini, di Facebook ini, bisa juga di grup WA ya, insya Allah nanti saya akan merespon. Nah, jadi silakan bagi teman-teman yang mau bertanya, ingin kita tunggu ya, jadi live-nya nggak usah lama-lama ya, yang penting teman-teman bahagian gitu, cukup 30 menit sampai 40 menit, tapi teman-teman memahami. Nah, bagi teman-teman yang pengen slide-nya dibagikan, boleh komen ya. Bagikan Pak, bagikan. Nanti insya Allah saya share ya. Oke, sambil teman-teman colek timnya ya. Atau mungkin sambil teman-teman mau bertanya, dipersilakan bagikan. Oke, insya Allah nanti saya share ya. Saya akan share. Ya, mungkin teman-teman belum ada yang mau bertanya, dan mungkin teman-teman juga sudah paham ya, sudah paham tentang
apa itu batu ginjal, lalu penyebabnya, terus bagaimana cara mencegahnya, dan apa ciri ketika mulai ada batu ginjal. Itu teman-teman sudah paham. Nah, saya hanya ingin memberikan tips sekali lagi buat teman-teman cara untuk ngeceknya ya seperti ini. Tangannya ditekuk. Nah, teman-teman jika tangan ditekuk itu tidak kerasa sakit di bagian sini, persendian kanan kiri, berarti teman-teman aman. Tapi jika ada rasa sakit, maka teman-teman perlu ya periksakan terutama asam uratnya berapa. Jadi asam urat itu jangan disepelekan. Ketika asam urat semakin tinggi itu bisa membentuk nanti lama-lama endapan, dan ketika itu lama dalam waktu kurun lama maka akan terjadi batu ginjal. Ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru hadir ya, yang baru hadir mungkin atau yang sudah lama menyimak, silakan jika mau bertanya. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Sujiati ya. Assalamualaikum Pak. Ini ada teman saya kalau malam bangun itu kencing 3 kali, itu normal nggak? Nah, ketika kencingnya itu semalam 3 kali, ya dicek Bu, malam mau tidur itu konsumsi air putih banyak nggak? Kalau malam mau tidur konsumsi air putih banyak, berarti tidak masalah. Tapi kalau tidak konsumsi air putih, lalu semalam kencingnya 3 kali, saran saya periksakan. Ya, terutama kadar gula dan asam urat. Ya, periksakan Bu. Mungkin begitu Bu Suciati ya, dari Magetan. Nah, jika teman-teman mungkin belum ada pertanyaan dan teman-teman mungkin bisa diketik di kolom komentar ya, insya Allah nanti saya bantu jawab. Nah, sudah 30 menit saya menemani teman-teman, jadi tidak usah lama-lama. Yang penting teman-teman paham, nanti insya Allah slide akan saya bagikan ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Tentunya saya mendoakan buat teman-teman yang hadir maupun yang belum bisa hadir selalu sehat, sukses, sejahtera, dan berkelimpahan. Dan tentunya saya mendoakan semakin banyak rezekinya, semakin naik omsetnya, semakin berkibar jaringannya ya di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Nah, saya kira cukup sekian buat teman-teman. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak sudah hadir di live pada malam hari ini, dan saya tutup akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.